Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Vena di hari Rabu ini ya. Tentu kita Hari akan Rabu hadirkan ceria ya. informasi untuk Anda. Ada informasi apa nih, Vena? Ya, kita hadirkan beragam informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang selama 120 menit ke depan. Tapi kita awali informasi pertama. Ini update kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana ada sekelompok pengacara yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk kemudian melaporkan produser film Vina. Ya, film tersebut dinilai oleh mereka ini menimbulkan kegaduhan publik. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa siang. Mereka melaporkan produser yang menggarap film Vina sebelum 7 hari. Pelaporan tersebut masih dalam proses konsultasi guna menentukan delik pidana yang tertuang di film tersebut. Film Vina sebelum 7 hari dinilai oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mengundang banyak polemik dan asumsi liar sehingga citra polisi di muka publik menjadi buruk. Sementara itu, ALMI juga beranggapan bahwa proses pidana terhadap pelaku masih berjalan dan belum inkrah. Ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana. Dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Perfilman. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan rekan saya terkait dengan kasus cyanida, itu sudah inkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang di kemudian hari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibingkai dan terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik dalam hal ini instansi kepolisian. Pemirsa, untuk membuat terang kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam, tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat bersama dengan tim Inavis langsung datang ke lokasi untuk mengecek tempat kejadian perkara. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat bersama dengan tim Inavis tengah mempersiapkan barang-barang untuk keperluan prarekonstruksi dugaan pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 silam. Menurut informasi yang dapat dari penyidik, selain membawa persiapan untuk cek TKP, sejumlah saksi kemungkinan terpidana yang sudah dihukum akan dibawa untuk mengungkap peran Peggy Setiawan yang saat ini sudah diamankan dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jawa Barat. Diketahui Polda Jawa Barat sudah menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejati Jawa Barat dan hanya ada satu tersangka yaitu PS. Kejati Jabar sendiri sudah menunjuk 6 jaksa yang nanti akan menangani perkara pembunuhan Vina dan Eki. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Viral di media sosial pengacara kondang Hotman Paris yang mengeluh kepanasan pada saat sedang berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kondisi panas di areal pendingin terminal bandara ini terjadi akibat mesin pendingin ruangan sedang dalam pemeliharaan. Panas selalu Angkasa Pura direksi. Aku lagi di bandara. Video berdurasi 30 detik di Instagram pribadi Hotman Paris viral. Ia mengeluh kepanasan saat berada di area terminal Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengacara kondang itu mengeluh tidak nyaman sambil meminta pertanggungjawaban pengelola bandara, dalam hal ini Angkasa Pura I Cabang Makassar. Menyikapi video viral tersebut, pengelola Bandara Sultan Hasanuddin pun memohon maaf atas kondisi yang dialami Hotman dan pengguna jasa udara lainnya.
Kondisi panas yang terjadi di sekitar Terminal 9 hingga 10 akibat adanya pembersihan mesin pendingin suhu ruangan yang dilakukan secara rutin oleh petugas. Kondisi panas yang terjadi di sekitar Terminal Gate 9 hingga 10 dikarenakan adanya pembersihan mesin pendingin suhu ruangan atau chiller yang dilakukan secara rutin oleh petugas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami berupaya melakukan optimalisasi penggunaan ruang tunggu 1 hingga 6. Selain hal tersebut, kami juga akan menyiapkan mesin pendingin tambahan atas air conditioner portable. Manajemen Angkasa Pura I Makassar pun berterima kasih kepada semua pihak yang memberi masukan akan kondisi di bandara. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini menggelar kemah di depan gedung rektorat. Ya, aksi protes ini dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang kemudian memprotes atas kebijakan uang pangkal hingga puluhan juta rupiah yang diterapkan kepada mahasiswa. Kemah puluhan mahasiswa UGM digelar di halaman gedung Rektorat UGM sejak hari Senin. Sejumlah tenda berjejer di halaman rektorat lengkap dengan peralatan camping. Mahasiswa juga memasang spanduk dan karangan bunga berisi penolakan adanya uang pangkal yang diterapkan UGM kepada mahasiswa. Menurutnya, uang pangkal bervariasi antara belasan hingga puluhan juta rupiah. Mahasiswa menuntut bertemu Rektor UGM Ova Emilia agar menghapuskan uang pangkal. Di sini kami menuntut untuk IP dibatalkan. IP itu kayak uang pangkal. Aksi kemah mahasiswa UGM akan digelar hingga tuntutan menghapuskan uang pangkal dipenuhi rektorat. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Seorang nenek di Desa Bukit, Karangasem, Bali diduga dianiaya oleh anak kandungnya sendiri. Ya, tetangga korban ini mengaku sering mendengar jeritan dari korban hingga akhirnya kasus ini terungkap dan korban dilarikan ke rumah sakit. Malang menimpa Syarifah, perempuan berusia 80 tahun asal Banjar Dinas Bukit Tabuan, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Bali. Perempuan tua yang mengalami kelumpuhan ini diduga mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandung, menantu, dan cucunya sendiri. Kawil Bukit Tabuan Mahyudin mengatakan, dugaan kasus penganiayaan yang dialami warganya itu terungkap saat salah seorang warga mengantarkan bantuan langsung tunai kepada korban. Saat itu warga melihat beberapa luka lebam pada bagian tubuh korban yang mengaku mendapatkan perlakuan tak pantas dari anak kandungnya sendiri. Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan juga visum. Perkiraan memang ada perlakuan yang kurang baik terhadap Ibu Syarifah. Kalau korban belum sempat lupa. Yang melaporkan ke pihak polisian siapa Pak? Nah, pada saat itu selesai itu baru kita tindak lanjuti, baru disilakan sama Pak Dimas untuk melaporkan kalau memang tidak mau dari upaya Dimas dan Pak Dimas untuk mendamaikan atau mencarikan solusi di bawah, sehingga dipersilahkan kalau mau dilaporkan. Kasus dugaan penganiayaan sudah dilaporkan warga ke Polres Karangasem. Sejumlah saksi termasuk terduga pelaku, yakni anak kandung korban, menantu dan cucunya sudah diperiksa oleh Satreskrim Polres Karangasem. Dari Karangasem, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, ini sebuah wahana permainan di pasar malam, tepatnya di Way Kanan, Lampung, ambruk saat digunakan oleh pengunjung. Akibat kejadian tersebut, 14 orang pengunjung yang menggunakan wahana tersebut mengalami luka-luka dan 1 orang korban ini sempat mengalami luka robek karena tertimpa material besi.
Inilah video amatir yang memperlihatkan detik-detik ambruknya ontang-anting, wahana permainan di pasar malam yang tengah digunakan oleh pengunjung dan didominasi oleh anak-anak. Terdengar suara kepanikan dari para pengunjung pasar malam yang melihat peristiwa kecelakaan itu. Akibat peristiwa itu, 14 pengunjung bermain wahana tersebut terjatuh dan 1 orang mengalami luka robek di bagian keningnya karena tertimpa material besi. Korban terluka pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Untuk korban, kemarin Pak Kapolsek telah melakukan tindak pertama pada TKP dan korban-korbannya sudah dilarikan ke rumah sakit. Kurang lebih ada 1 korban yang luka di kepala. Namun untuk korban anak-anak bisa diselamatkan dan tidak sampai kita bawa ke rumah sakit. Saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan dan olah TKP dan wahana akan kita tutup sementara sampai pemeriksaan seluruhnya selesai. Saat ini, tim dari Polres Waikanan masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini dan pasar malam di Waikanan itu ditutup sementara. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, warga Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ini digegerkan dengan penemuan mayat membusuk di dalam toren di salah satu rumah warga. Ya, pihak kepolisian ini dibantu oleh BPBD Kota Tangerang Selatan kemudian mengevakuasi mayat korban. Beginilah suasana di Kampung Jengkol, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, geger penemuan sesosok mayat laki-laki di dalam toren air milik warga. Petugas kepolisian Polsek Pondok Aren dan dibantu petugas BPBD Kota Tangerang Selatan mengeluarkan mayat yang berada di dalam toren untuk dievakuasi. Warga yang mengenali mayat pria yang penuh tato ini langsung mengabari pihak keluarga yang tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Lalu mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diotopsi. Keluarga yang mengenalnya juga ikut ke Polsek Pondok Aren. Sementara menurut ibu korban, sebelumnya anaknya pamitan beli kopi pada Sabtu pagi, namun setelah itu tidak balik lagi ke rumah dan kemudian jasadnya ditemukan dalam toren air milik warga. Malam minggu masih ngobrol sih sama di rumah sini, Bu. Di dalam sini. Terus dia pamit mau beli kopi. Itu aja sih. Terus atau nggak pulang? Iya. Dia dilacak ke kakak-kakaknya. Jam berapa, Bu, pamit beli kopi? Malam. Diduga mayat dalam toren itu masuk dalam daftar pencarian orang Polres Tangerang Selatan terkait kasus narkoba yang belum lama terjadi penggerebekan di lokasi tersebut. Pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan dan Polsek masih menyelidiki kasus tersebut. Garis polisi pun masih membentang di tempat kejadian. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Ya, kerap meresahkan warga. Ini sekelompok debt collector atau penagih hutang kemudian diusir oleh pengurus lingkungan di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Pengusiran ini diwarnai dengan aksi saling dorong hingga nyaris adu jotos. Video amatir ini merekam detik-detik Ketua RW 10 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara mendatangi penagih hutang yang sedang duduk di depan sebuah warung pada Selasa siang. Ketua RW meminta penagih hutang untuk meninggalkan lingkungan karena keberadaan mereka meresahkan warga. Namun para penagih hutang meresponnya dengan cara yang tidak sopan hingga akhirnya bersih tegak. Insiden ini menyita perhatian warga dan pengendara yang melintas. Terlebih kedua belah pihak terlibat aksi saling dorong hingga nyaris adu jotos.
Khawatir menjadi sasaran amukan warga, para penagih utang akhirnya memilih meninggalkan lokasi. Keberadaan penagih utang meresahkan warga karena kerap merampas kendaraan di tengah jalan. Kita warga RW 10 Semper Barat sudah capek menegur debt kolektor dan mata uang ini dengan tingkah lakunya. Sering banget terjadi permasalahan yang di wilayah terkait dengan perampasan. Mereka ini merampas bukan dengan cara yang benar, tidak membawa surat fidusia, tidak membawa surat kuasa penarikan, tidak ada somasi dan lain-lain sebagainya. Dan tempatnya sudah salah. Setahu saya penarikan itu tidak boleh di jalan, tapi di rumah, gitu kan. Jadi permasalahan ini sudah 4 kali saya ingatkan bahwa di wilayah saya tidak boleh ada mata uang dan lain-lain sebagainya lah. Jadi menurut saya tingkah laku saya mengusir ini memberikan efek jerah mudah-mudahan kepada debt kolektor dan mata uang. Kalau di RW 10 tuh siap perang sama mata uang. Pengurus lingkungan RW 10 Semper Barat tidak segan-segan akan kembali mengusir jika kedapatan penagih utang masih nekat beroperasi di wilayah mereka. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Ya, mungkin pemirsa dan Ana ini tidak asing dengan DJ bernama Alan Walker. Nah, ini mendatangi Indonesia dan mengunjungi salah satu sekolah di Medan, Sumatera Utara. Kabarnya akan kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang ini. Informasi yang tadi sempat tertunda nih adalah disc joki kaliber dunia Alan Walker ini mengunjungi sekolah Al-Azhar Medan dan juga guru musik yang saat ini sedang viral yaitu Tri Adinata. Ya, musisi kelas dunia itu memberikan kejutan kepada para siswa dan juga mengundang para siswanya untuk hadir di konsernya. DJ asal Norwegia Alan Walker jauh-jauh datang dari Amerika untuk bertemu siswa Al-Azhar Medan dan guru musik Tri Adinata yang mengcover lagu hits miliknya Faded, Not You, dan Who I Am. Sebelum datang ke Medan, Alan Walker sempat menyapa beberapa siswa Al-Azhar Medan dan Tri Adinata secara daring. Bak mimpi yang menjadi kenyataan, sang idola hadir di tengah-tengah mereka. Bukan hanya itu, Alan Walker juga memberi kejutan dengan mengundang seluruh siswa di kelas yang dikunjunginya untuk hadir ke konsernya di Jakarta pada 8 Juni 2024 mendatang. Seeing the performances, like the songs that this guy here has done for the students online on social media, I think it was really cool to have the opportunity to come here to them and meet the students and also get to hear an in-person performance, which was really cool. And as a result, I also took the opportunity to invite him and also the students to my concert in Jakarta. Dari Amerika itu 28 jam, 27 or 28 hour. Itu bukanlah waktu yang sebentar untuk datang dari Amerika ke Medan, dan itu membuat saya sangat terharu gitu. Siapa sih saya gitu? Siapa sih Tri Adinata gitu kan? Jadi saya merasa sangat-sangat berterima kasih atas apresiasinya. Sebelumnya, Alan Walker juga memberikan kejutan dengan membagikan nomor telepon Indonesia sehingga dirinya mendapat 50.000 pesan di WhatsApp dari penggemarnya. Hal itu dilakukan sebagai bagian persiapan konser Alan Walker dengan tema Walker World di Jakarta 8 Juni 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Sulitnya mencari pekerjaan ini membuat para pencari kerja rela mengantri dan juga mendapatkan pekerjaan dalam kegiatan job fair.
40 perusahaan yang ikut dalam kegiatan Job Fair membuka sejumlah lowongan untuk sarjana yang baru lulus ataupun kaum profesional. Kegiatan Job Fair ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran di Jakarta hingga di angka 5,8% pada tahun 2024 dari yang sebelumnya mencapai 7% pada tahun 2023. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo baru saja menekan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perubahan rakyat atau TAPERA. Ya, sehingga gaji bagi para pekerja di Indonesia bakal dipotong lagi, termasuk karyawan swasta yang besarannya mencapai 3%. TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat kini bukan hanya diwajibkan pada pegawai negeri sipil, tetapi sekarang juga bagi pekerja swasta. Aturannya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan TAPERA yang ditandatangani Presiden Jokowi 20 Mei lalu. PP 21 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Di dalam PP baru itu disebutkan, setiap pekerja dan pekerja mandiri berusia minimal 20 tahun yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta TAPERA. Ketetapan ini langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi Presiden Joko Widodo tak mau ambil pusing dan bakal maju terus, karena menurutnya itu hal biasa. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah memberi waktu pada pemberi kerja untuk mendaftarkan para karyawannya paling lambat tahun 2027. Besaran TAPERA sebesar 3% dari gaji atau upah. Pekerja menanggung 2,5%-nya, 0,5% lagi dibayar oleh pemberi kerja. Tapi sebenarnya ini aturannya sudah ada sejak 2020 kan Pak ya, melalui PP nomor 20. Itu sudah Pak, sejak sebelumnya Pak Pertarum namanya segala macam, tapi tidak pernah berhasil. Karena nggak jelas. Begitu pula nanti pasti ada korupsi di situ. Kita kan hobi melakukan korupsi itu. Korupsi itu seperti makan 3 kali sehari. Jadi ya nggak jelas. Jadi sekali lagi ini tadi yang saya sampaikan itu pelaksananya bagaimana. Kalau saya udah punya rumah, tetap beriur harus. Buat apa? Buat membantu orang yang belum punya rumah. Loh, kenapa harus kita yang membantu? Kan harus negara yang membantu. Daripada duitnya digelapkan kemana-mana, kan negara harus membantu. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Era Canggih, TV One mengabarkan. Lantas siapa saja yang diwajibkan ikut TAPERA? Kami hadirkan berikut ini. Pekerja yang wajib menjadi peserta TAPERA adalah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Lalu anggota TNI Polri, pegawai BUMN, pegawai swasta. Untuk kriteria pekerja peserta ini pemirsa, mereka yang masuk kriteria ini berusia 20 tahun atau sudah menikah dan juga memiliki upah minimum. Besaran iuran adalah 3% dari gaji ataupun upah. Pekerja membayar 2,5% dan pemberi kerja menanggung 0,5% sisanya. Sementara itu untuk waktu penyetoran paling lambat tanggal 10
setiap bulannya. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 ini akan diberlakukan bagi pekerja swasta paling lambat tahun 2027 atau 3 tahun dari sekarang. Lalu bagaimana kemudian tanggapan warga atas adanya tapera ini? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda, pemirsa. Kalau saya pribadi sih masih agak keberatan dari sisi perhitungan jangka panjangnya ya. Karena ada pro kontra juga sih, dari ada yang sudah punya rumah tapi tetap dia akan memberikan penghasilan berapa persennya itu. Dan dia akan ya nggak secara langsung kan membagi penghasilannya dia untuk bagi yang nggak punya rumah. Pasti dia ada keberatan karena dia nggak tinggal tapi dia tetap memberikan bagian hasilnya itu. Perihal setuju atau tidak setuju kita ngikut aja apa ya arahan pemerintah yang jelas kan harus mensejahterakan, menitik beratkan kesejahteraan para pekerja tersebut seperti ini. Dan juga kita lihat juga bagaimana dalam kondisi yang sudah mempunyai KPR. Mungkin yang jadi pertanyaan. Bagus mungkin niat pemerintah untuk nanti ke depannya pasti ini menjadi tabungan investasi ke depan bagi para pekerja, tapi juga satu sisi harus melihat dari kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Kalau dibilang setuju nggak setuju sih bisa dikatakan masih belum setuju ya. Cuma saya melihat dari sisi positifnya memang ini ada niat baik dari pemerintah untuk membangun masyarakat yang mempunyai ekonomi lebih bagus nanti ke depannya. Oke. Ini kan dipotong 2,5% atau 3% nih Mas. Kalau contohnya dari Mas sendiri itu dari gajinya dipotong, Mas cukup terbebani atau oke-oke aja nih soal PP itu? Kalau masalah pemotongan gaji ya kita sebenarnya sudah banyak mengalami ya potongan pajak segala macam. Seandainya harus dipotong lagi dengan peraturan tapera ini mungkin agak sedikit memberatkan. Kalau menurut saya pribadi sih kurang setuju ya, karena dari persyaratannya pun sepertinya juga masih berbelit-belit, belum ada penjelasan yang cukup detail mengenai pengalihan, apalagi kan itu udah dipotong ya langsung. Jadi menurut saya harus masih ada pembicaraan lebih lanjut sih mengenai itu. DPR RI ikut menyoroti program tapera yang menjadi sorotan publik. Ya, salah satu yang meminta kemudian agar kebijakan ini ditinjau kembali adalah PKS. Dan pemirsa, berikut adalah pernyataan PKS yang mengkritik program tapera. Ada beberapa catatan penting kami yang kami lihat bahwa program ini sebenarnya tujuan baik, tetapi lagi-lagi kami khawatir dengan implementasinya. Pertanyaan pertama adalah, apakah orang yang membayar iuran otomatis atau pasti mendapat kemudahan dalam mendapatkan rumah? Bagi kami yang penting adalah bagaimana memastikan bahwa setiap masyarakat atau rakyat yang membayar iuran itu pasti akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan rumah. Yang kedua juga dengan kelas menengah, bagaimana bagi orang-orang yang sudah punya rumah atau sudah punya warisan rumah, ada yang sudah mencicil rumah. Saya kira perlu mendapatkan perhatian agar mereka-mereka ini juga diberikan ruang untuk bisa mengembangkan properti yang mereka miliki, termasuk misalnya memiliki sesuatu yang penting bagi masa depan mereka. Yang ketiga adalah bagaimana implementasinya. Saat ini badan-badan yang dibentuk pemerintah sangat serat dengan isu korupsi. Jadi kami melihat bahwa pemerintah perlu meyakinkan masyarakat bahwa program ini bagus, bahwa program ini memang bisa meyakinkan masyarakat agar memiliki rumah. Dan yang terakhir, kami berharap program ini dikaji ulang, didalami, dan perlu mendapatkan masukan dari berbagai masyarakat, termasuk elemen serikat pekerja, buruh, akademisi, dan tokoh-tokoh. Sehingga kebijakan ini nanti juga akan bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat. Ya, informasi seputar dunia kuliner bagi Anda pecinta kuliner akan kami hadirkan untuk Anda, di mana Kabupaten Pati ini menawarkan hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan. Ini adalah soto ayam kebiri. Ya, sajian ini terkenal dengan kuah gurihnya yang khas dan juga kaya rasa, dipadukan juga dengan suiran ayam kampung yang empuk dan juga segar.
Salah satu kedai makan yang menyediakan menu soto ayam kemiri yang terkenal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah adalah Warung Soto Ayam Kemiri Palasti Tarsan yang ada di Jalan Kembang Joyo, Dukuh Gelembeb, Desa Kutoarjo, Kecamatan Pati Kota. Berdiri sejak tahun 1979, kini Warung Soto Ayam Kemiri Palasti Tarsan diteruskan oleh anaknya Tukini. Soto ayam kemiri memiliki sejarah dan asal-usul yang menarik. Konon, soto ini berasal dari Desa Kemiri, Kecamatan Pati Kota. Di desa tersebut dulunya banyak warga yang tidak mampu membeli ayam atau daging sebagai bahan dasar pembuatan soto. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kemiri sebagai pengganti protein. Seiring waktu, resep ini berkembang dan menjadi ciri khas soto ayam kemiri yang digemari banyak orang. Kuah santannya yang kental dan gurih berpadu sempurna dengan suiran ayam kampung, toge, irisan kol, dan taburan bawang goreng. Sensasi gurih dan lezatnya semakin lengkap dengan sambal pedas dan perasan jeruk nipis. Perpaduan rasa ini mampu menghangatkan tubuh dan memanjangkan lidah para penikmatnya. Enak mas, untuk soto kemiri ini beda dengan soto-soto yang lain. Itu atau yang lainnya ini soto khas Pati ini biasanya kuahnya itu kan nggak pakai santan, ini pakai santan. Ini juga dagingnya itu daging ayam, ada suwir-suwirnya ayam dan ada apa namanya itu ya tambahnya itu juga ada. Ayam kemiri di sini itu bukanya sejak kapan ya Bu? Sejak tahun 1979. Berarti ini udah ke generasi keberapa ya Bu? Kedua, ya dari bapak saya. Nah, jika Anda jalan-jalan atau melintas di Kabupaten Pati, silahkan mampir di Warung Soto Ayam Palasti Tarsan di Dukuh Gelembeb, Desa Muktiharjo, Kecamatan Pati Kota. Dengan harga Rp4.000 untuk porsi kecil dan Rp7.000 untuk porsi besar, Anda akan mendapatkan sensasi perpaduan rasa kuah santan yang kental dan gurih dengan suiran ayam kampung. Selamat mencoba! Pemirsa, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini, di mana ayah dari Peggy Setiawan, Rudi Irawan, ini mendatangi rumah ibunda Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Rudi menemui Kartini untuk menawarkan kuasa hukum sekaligus perlindungan kepada istri dan 4 anaknya. Ia sempat bertemu Kartini dan mendatangi rumah pengacara Sugianti Iriadi untuk meminta alih kuasa. Namun Kartini tetap bersama pengacara sebelumnya. Rudi menegaskan jika keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan tengah bekerja bersamanya di Bandung, Jawa Barat. Ia juga membantah Peggy merubah nama atau menggunakan nama samaran karena Robi merupakan anak kandungnya yang tak lain adalah adik Peggy. Kalau soal nama Robi itu Pak diganti atau gimana Pak? Robi itu anak atau panggilan sebenarnya Pak? Anak panggilan Pak, anak kami sendiri Pak. Itu nama panggilan aja, panggilan kerja. Jadi bapaknya punya anak berapa totalnya? 4. Pertama Peggy, yang kedua Robi Setiawan, yang ketiga Luciana, yang keempat berarti bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Jadi nggak ganti identitas ya Pak? Rudi pun akan berupaya membebaskan Peggy karena yakin anaknya tidak terlibat sedikit pun dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu itu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk mengupdate informasi atau kondisi terkini mengenai penanganan kasus dari Vina ini, kita sudah tersambung secara virtual dengan Yudia Alamsyah, pengacara tersangka Peggy Setiawan. Selamat siang, Mas Yudia. Selamat siang, Mbak.
Mas Yudya, kami ingin tahu sejauh mana saat ini tim kuasa hukum mempersiapkan pra-peradilan yang kemudian diajukan oleh Peggy Setiawan. Iya, untuk perkembangan perkara Peggy, emang kami sedang mengejar waktu lah untuk mempersiapkan pra-peradilan. Insya Allah dalam waktu dekat lah kita juga akan segera untuk mengajukan pra-peradilannya, Mbak. Cuman dalam posisi sekarang masih kita perdalam lah, kita lengkapi. Oke. Mas Yudya, ini kan Peggy bersikuku bahwa dia bukanlah pelaku atau otak di balik peristiwa pembunuhan Vina dan juga Eki. Apa kemudian bantahan yang sudah dimiliki oleh tim kuasa hukum untuk membantah bahwa Peggy adalah dalang di balik peristiwa pembunuhan ini? Iya, kami masih berkeyakinan bahwa klien kami ini Peggy bukanlah yang dituduhkan sebagai dalang pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Dikarenakan kami juga memiliki beberapa saksi di mana pada saat kejadian tersebut klien kami yaitu Peggy ini sedang berada di Bandung, adanya suatu pekerjaan. Di sana juga dengan adiknya yaitu Robi Irawan gitu. Nah ini adiknya ini Robi Irawan ini sosoknya ada. Jadi yang kemarin dikatakan bahwa Peggy ini berganti identitas atau berganti nama, ini tidak benar. Bahwa Robi ini adalah adiknya Peggy. Tuh. Makanya kami juga mempersiapkan beberapa orang saksi lah yang menyatakan bahwa pada saat kejadian tersebut Peggy ada bersama mereka. Mungkin itu yang kita titik beratkan untuk mencari pembelaan itu, Mbak. Oke, kenapa tapi pertanyaannya begini, Mas Yudya, kenapa ayah dari Peggy ini di Bandung memperkenalkan Peggy dengan nama Robi Irawan, sedangkan tadi Anda katakan bahwa Robi Irawan adalah adiknya Peggy, bukan Peggy penjaga kos juga ataupun yang memiliki kontrakan yang sempat ditinggali oleh Peggy, dan juga ayahnya juga sempat mengatakan bahwa diperkenalkan dengan nama Robi Irawan. Iya, pada saat Peggy dan Robi ini kan selalu bersama lah, karena sama-sama kerja di sana. Itu. Jadi yang diperkenalkannya Peggy ataupun Robi, mereka ini sama-sama di Bandung, sama-sama bekerja. Berikut juga dengan bapaknya. Oke. Kalau dari klien Anda sendiri, ini pernyataannya apa? Apakah mengenal sosok dari Vina dan juga Eki ini? Kalau dari klien kami tidak mengenal Vina maupun Eki gitu. Bahkan semua yang sekarang tersangka lain lah yang sudah vonis ini ya sama-sama tidak mengenal. Ini pengakuan dari klien kami gitu. Oke, Mas Yudya, tapi apa ya motif ataupun maksud dari ayah Peggy ini memperkenalkan Peggy dengan nama Robi Irawan kepada mungkin tetangganya di kontrakan tersebut, kepada pemilik kontrakan? Itu apa maksudnya, motifnya? Ya mungkin kan ini kedua anak ini kan, anaknya Pak Rudi ini kan sama-sama dua-duanya di sana. Mungkin pada saat itu sedang mengenalkannya adiknya, Robi. Karena mereka emang berdua dalam satu kerjaan, kesehariannya sama, tinggalnya pun sama, bersama-sama dengan pekerja lain juga. Gitu. Tapi dalam kesehariannya antara Robi dan Peggy ini ya dalam satu satu rumah, Mas Yudya, tempat tinggal. Oke. Mas Yudya, kemarin kami sempat mewawancarai pemilik kos dari tempat Peggy sempat tinggal begitu. Nah ini mengatakan bahwa Peggy ini mengaku sebagai Robi. Ya gimana Mbak? Ya, yang dikenalkan kepada tetangga dan juga pemilik kos adalah Peggy, namun dinamakan Robi. Ini pengakuan dari bapak kosnya. Artinya ada perbedaan identitas. Ini yang
Kalau perbedaan sih selama ini Robi ini tidak pernah mengganti identitasnya. Maaf, Peggy. Peggy ini selama ini kan tidak pernah mengganti identitasnya. Kemarin juga dokumen-dokumen yang disita oleh kepolisian juga ya atas namanya Peggy semua. Gitu. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali kami ajak Anda membahas mengenai update kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Masih tersambung bersama kami pengacara dari Peggy Setiawan, ada Mas Yudya Alamsyah. Selamat siang, Mas Yudya. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Yudya, ini baru saja ada keterangan resmi terbaru dari pihak tim kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina yang mengatakan bahwa polisi ini nampaknya terlalu terburu-buru menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Apa yang bisa Anda analisa dari pernyataan kuasa hukum keluarga Vina ini? Iya, pada prinsipnya kami juga sejalan dengan tim 911 lah dengan Bang Hotman, karena dari awal kami masuk dalam perkara ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, terutama pada saat Peggy ditangkap. Tuh, karena pada saat mulai perkara ini muncul kembali, kita flashback ke belakang, DPO ini sempat mandek pencariannya. Tuh, satu sisi data DPO juga tidak valid. Kedua, terkait pada tahun 2016 ini kan rumah Peggy ini sempat digeledah atau gerebek oleh pihak kepolisian dan disita 2 unit kendaraan. Pada saat itu juga orang tuanya itu, ibunya itu mengatakan bahwa Peggy sedang ada di Bandung. Nah, ini kan suatu petunjuk lah. Tidak menghalang-halangi, tidak menutup-nutupi bahwa Peggy tersebut ada di Bandung, sedang bekerja. Nah, begitu perkara ini muncul lagi, ini Peggy langsung diambil dengan ciri-ciri yang sangat tidak valid lah, tidak sesuai dengan data DPO. Nah, ini mulai kita mencurigai ini ada apa? Ini ada kepentingan apa? Nah, ditambah lagi dari Polda Jabar ini ada statement dalam rilisnya bahwa yang di-DPO-kan itu ada 1 orang, sedangkan 2 DPO yang lainnya adalah fiktif. Nah, inilah kami menambah yakin bahwa Peggy ini dianggap yang harus menanggung semuanya. Oke. Tuh, makanya kami sangat curiga ini ada apa? Ada kepentingan apa dari pihak kepolisian? Tuh, sedangkan Mas Yudya, data yang perlu DPO disoroti ini juga sudah begini. tertuang, ya. Oke, Mas Yudya, Halo? tadi dikatakan juga bukti bahwa Peggy sebagai tersangka ini dikatakan oleh tadi tim kuasa hukum dari keluarga Vina ini belum cukup kuat begitu. Dinyatakan juga bahwa dari 6 tersangka hanya 1 tersangka yang mengaku Peggy ini sebagai tersangka ataupun pelaku juga. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, makanya ini kan kalau kita flashback ke belakang, ini tentunya ada banyak keganjilan-keganjilan, terutama pada saat laporan ini dibuat, awalnya kecelakaan, lalu dilaporkan adanya dugaan pembunuhan. Nah, mulai dari sini aja udah mulai ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, adanya isu pemukulan, adanya pemaksaan, sampai dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Tentunya di sini juga kita bertanya-tanya ini ada apa dengan prosesnya. Proses awal pemeriksaan ini ada apa? Kalaupun dari awal proses ini ada apa-apa, ada kepentingan, ya alhasil ya begini. Hasil akhirnya pun tidak valid, tidak sesuai dengan hukum. Ada yang ditutupi, ada yang keterangan yang dibuat-buat atau dikondisikan, sehingga menimbulkan dari tersangka yang sudah menjalani hukuman ini, setelah diperiksa lagi, ya inilah hasilnya. Jadi ada ketidaksamaan, gitu, tidak sinkron, keterangannya tidak sinkron, yang mengakibatkan dari DPO-nya pun
tidak valid. Jadi ini dikembalikan kepada proses awal, Mbak. Proses awal yang mungkinlah ada kepentingan-kepentingan tertentu ini. Sehingga ada rekayasa, adanya yang beredar juga ada penekanan berupa pemukulan, itu penekanan untuk membuat mungkin skenario apa. Nah inilah, makanya dari awal pemeriksaan inilah yang harus kita ungkap. Sehingga hasilnya pun sampai ke pengadilan, ya hasilnya tidak valid. Mas Yudya, tentu pihak kepolisian dalam menetapkan Peggy Setiawan sampai dengan menangkap Peggy, ini kan bukan keputusan yang bisa dikatakan asal-asalan, pasti ada pertimbangan khusus. Mungkinkah tim kuasa hukum sudah mendapatkan keterangan ataupun penjelasan dari pihak kepolisian lebih detail atas penetapan dan juga penangkapan terhadap Peggy Setiawan? Kalau menurut kami sih untuk penetapan DPO pun, Mbak, itu sudah di luar prosedural, ya. Minimal itu DPO, data DPO yang diterbitkan oleh kepolisian itu mempunyai data yang akurat. Sedangkan sekarang foto pun tidak ada, data alamat itu sudah dibantah oleh kepala desanya sendiri. Makanya dari data yang dihadirkan aja yang di DPO kan ini sudah tidak valid. Tuh. Makanya kami sangat berkeyakinan apabila Peggy ini bukan pelaku yang sebenarnya. Oke. Mas Yudya, bukti yang diperlihatkan kepada pihak dari Peggy atau kuasa hukum pada saat proses penangkapan berlangsung ini apa saja? Kan minimal harus ada 2 alat bukti untuk melakukan penangkapan terhadap seorang yang kemudian dijadikan tersangka. Nah, pada saat penangkapan itu kami tim kuasa hukum itu kan pagi-pagi itu sudah berada di Polda Jabar. Baru bisa bertemu dengan Peggy itu sekitar jam 8 malam. Dan mendampinginya pun setelah berstatus tersangka. Nah, kami sulit awal pada saat penangkapan ini sulit untuk ketemu dengan Peggy. Tuh. Sedangkan alat bukti yang disita oleh kepolisian hanya dokumen-dokumen yang terkait dengan identitas Peggy Setiawan, KTP, kartu keluarga. Nah ini tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada pidana yang dilakukan oleh Peggy. Tuh. Maka inilah kami sangat berkeyakinan itu bahwa Peggy ini ya bukan pelaku yang sebenarnya. Tuh. Bahkan kami curiga ya pelaku yang sebenarnya itu adalah yang 2 DPO yang dianggap fiktif ini. Oke. Mas Yudya, ketika Anda bertemu dengan Peggy, apa yang disampaikan oleh Peggy ke tim kuasa hukum? Ya, klien kami hanya memberikan sedikit penjelasan, menyangkal semua yang dituduhkan. Atas penangkapan itu perbuatannya dia tidak melakukan pada saat kejadian pun ya tidak ada di tempat. Tuh. Ya intinya sih mengelak lah, membantah bahwa telah melakukan perbuatan itu. Intinya kesana Mas sih, Yudi Mbak. tadi ada katakan bahwa bukti yang sempat ditahan oleh pihak kepolisian adalah merupakan identitas, tidak ada bukti yang mengacu kepada apa yang kemudian didakwakan hingga akhirnya Peggy menjadi tersangka begitu ya. Artinya apakah Anda mengatakan bahwa bukti ini belum cukup kuat untuk melakukan penahanan terhadap Peggy Setiawan? Nah ini kita mengacu pada rilis kepolisian penyidik, itu kan di situ dirilis cuman dokumen-dokumen yang diambil dari rumah Peggy. Itu yang tadi saya sebutkan, cuman KTP, kartu keluarga, akte lahir, rapot pada saat Peggy sekolah, ijazah. Nah ini cuma membuktikan identitas. Bukti identitas Peggy Setiawan, bukan bukti yang mengarahkan bahwa Peggy ini telah melakukan perbuatan itu. Oke. Cuman identitas ini loh orangnya Peggy Setiawan, tapi tidak ada namanya alat bukti yang lain, bahkan motornya pun tidak dihadirkan.
Tuh. Kalau emang motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan pada saat kejadian tersebut. Ini dilihat dari rilis dari kepolisian lah. Situ motornya pun tidak ada. Jadi kami berkeyakinan, ya sepakat dengan Bang Hotman dan Wan-Wan, satu terlalu dini lah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, apalagi otak dari pembunuhan. Nah, ini sangat berat bagi kami, bagi klien kami juga, tanpa adanya mungkin pengkajian yang lebih dalam oleh penyidik. Nah, ditambah lagi 2 orang ini yang DPO lain dianggapnya fiktif. Oke, baik. DPO itu kan sudah masuk dalam putusan yang ingkrah gitu. Oke, Mas, sekarang kita bicara soal pembuktian yang mungkin juga akan dibawa dan juga dilampirkan dalam sidang pra-peradilan begitu. Apa yang sudah disiapkan? Adakah saksi kunci juga yang sudah nanti akan dihadirkan dalam persidangan Peggy Setiawan nanti, sidang pra-peradilan? Ya, kami terutama mempersiapkan saksi-saksi yang dalam pembelaan lah, terutama saksi Richard lah. Saksi Richard ini akan kita hadirkan untuk membantah bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Peggy berada di lokasi gitu. Untuk bukti-bukti yang lain terkait barang dokumen sedang kita upayakan, cuman kita sedang mencari bukti untuk pembelaan saja. Terutama saksi-saksi Richard lah, saksi-saksi yang meringankan klien kita, mudah-mudahan bisa meloloskan atas tuduhan ini. Oke, baik, terima kasih Mas Yudi Alamsyah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami juga tunggu kemudian bagaimana kelanjutannya, apakah kemudian Peggy ini dipersidangan seperti apa. Kami tunggu informasi lanjutannya juga dari Anda. Selamat siang Mas Yudi ya. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kami akan hadirkan informasi terkini langsung dari kota Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Kristanti Yosefa di sana yang akan mengabarkannya langsung dari TKP, dari lokasi kejadian. Tanti, selamat siang. Silakan laporan Anda. Baik, Vena, Ana, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan ini memang tim Inavis dan juga Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor dari Polda Jawa Barat ini tengah menuju ke Cirebon untuk melakukan prarekonstruksi. Adapun informasi terbaru ini memang pihak dari tim Inavis dan juga Puslapfor ini sudah tiba di Polres Cirebon Kota dan akan segera menuju ke TKP. Sampai saat ini kami masih menunggu kehadiran dari tim Inavis dan juga Puslapfor, mengingat memang terdapat 2 TKP, yakni di Jembatan Layang Talun dan juga di seberang SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Sehingga memang masih belum dapat dipastikan lokasi manakah atau tempat kejadian perkara manakah yang pertama kali akan dikunjungi oleh tim Inavis dan juga Puslapfor ini. Akan tetapi kalau berdasarkan pantauan kami di sini, memang jarak antara kedua TKP ini tidak terlalu jauh, yakni sekitar 500 meter antara Jembatan Layang Talun menuju ke SMP Negeri 11 Cirebon. Sebagai informasi, Venana dan juga pemirsa, kedatangan dari tim Inavis dan Puslapfor Polda Jawa Barat ini bertujuan untuk melakukan prarekonstruksi, yang mana bertujuan untuk membangun kembali TKP untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan fakta-fakta seperti apa sesungguhnya apa yang terjadi pada saat tindak pidana tersebut berlangsung. Dan tujuan dari kedatangan tim Inavis dan juga Puslapfor ini adalah untuk mengumpulkan dan juga mendapatkan fakta-fakta ilmiah di tempat kejadian perkara ketika kejahatan atau tindak pidana tersebut berlangsung. Sampai sejauh ini kami memang masih belum melihat tanda-tanda kehadiran dari tim Inavis dan juga Puslapfor ini. Akan tetapi kami akan terus memantau seperti apa nanti kedatangan dari tim Inavis dan Puslapfor Polda Jawa Barat, serta seperti apa nantinya prarekonstruksi akan berlangsung. Sementara demikian, Vena dan Ana, kembali dengan Anda di studio. Oke,
Baik, itu laporan langsung Kristanti Yosefa dari Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana dengan mungkinkah ada perkembangan terbaru atau informasi terbaru yang disampaikan oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan di sana. Duhan, silakan. Ya, Ana, Vena, dan juga pemirsa, memang dari pihak kepolisian masih belum ada keterangan lebih lanjut mengenai proses penyidikan yang masih terus dilakukan terhadap kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Namun pada hari ini tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan ini nantinya akan hadir ke Polda Jawa Barat, tentunya ini untuk meminta salinan BAP dan juga mengajukan surat kuasa hukum baru, yang mana juga nantinya akan ada beberapa lawyers baru atau pengacara baru yang akan mendukung Peggy Irawan alias Perong dalam proses pra-peradilan atau jika nantinya lanjut juga ke tahap pengadilan. Selain itu juga Polda Jawa Barat melayangkan surat panggilan terhadap 3 rekan dari Peggy Setiawan. Ini merupakan rekan kerja Peggy Setiawan selama menjadi buruh bangunan di Kota Bandung, yaitu yang pertama ada Bondol alias Suharsono, lalu ada Ibnu dan juga Suparman. Ketiganya ini dijadwalkan akan diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat pada hari Jumat nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun ini untuk lokasi diperiksanya sendiri masih belum dapat dikonfirmasi apakah akan diperiksa langsung di Polda Jawa Barat ataukah sama seperti saksi-saksi sebelumnya yang sudah diperiksa, yaitu Linda dan juga Luciana yang merupakan adik kandung dari Peggy yang diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota. Mengingat juga saat ini ketiga rekan dari Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan ini masih berada di Kota Cirebon. Perlu diketahui ketiga orang atau ketiga rekan dari Peggy Setiawan yang nantinya akan dipanggil ini merupakan rekan kerja, yang mana saat di Bandung ini menyatakan bahwa Peggy Irawan tidak berada di TKP pada saat kejadian pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Selain itu juga memang pihak dari Polda Jawa Barat kemarin sempat menyebutkan bahwa Peggy ini merupakan salah satu-satunya DPO yang ada dan 2 lainnya ini merupakan fiktif. Oleh karena itu juga ini memicu reaksi dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang kemarin juga sudah datang ke Polda Jawa Barat untuk memintai keterangan dari tim penyidik Polda Jawa Barat. Ini dibagi ke dalam 2 timeline. Yang pertama ini dari Kompolnas menanyakan mengenai proses penyidikan 8 tahun yang lalu hingga vonis pengadilan, bagaimana SOP yang dilakukan, siapa saja yang di BAP pada 8 tahun yang lalu apa saja yang menjadi hambatan untuk pengungkapan kasus ini pada 8 tahun yang lalu seperti apa proses untuk penetapan DPO 8 tahun yang lalu hingga pencarian DPO yang dimulai sejak 8 tahun yang lalu. Nah, untuk yang kedua yang digali dari Kompolnas sendiri ini merupakan penyidikan pasca adanya film dan juga viral di media sosial, yang mana proses penyidikan ini dimulai pada tanggal 19 Mei kemarin. Ini mengenai rilis ketiga DPO, lalu mengapa 2 DPO lainnya dihilangkan atau dianggap fiktif. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan dari Polda Jawa Barat. Selamat siang.